Assalamualaikum teman-teman, nama gue Rizky Darmasyah Putra. Semoga kabar kalian semua baik-baik aja dan tetap jaga kesehatan selalu. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang penyakit mental atau gangguan mental yang beberapa orang atau kebanyakan orang malah ini menganggap sepele dan malah menghiraukan. Dan gangguan mental ini itu udah ya lumayan banyak memakan korban yang berujung ke kematian. Apa sih yang mau gue bahas sebenarnya? Oke, lanjut. Jadi teman-teman, di video kali ini gue bakalan ngebahas topik tentang depresi. Nah, beberapa dari kalian mungkin belum paham atau belum mengerti pengertian atau arti dari depresi itu apa. Bakal gue jelasin di video ini. Yang pertama, kita bakalan ke pengertian depresi. Menurut referensi dan pembelajaran di kuliah yang pernah gue dapat, kebetulan gue berkuliah di bidang psikologi, depresi itu merupakan sebuah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Nah, semua orang itu pasti pernah merasakan rasa sedih atau mungkin murung. Itu hanya sesekali. Hal tersebut tuh normal kalau hanya sesekali aja gitu. Namun seseorang itu dapat dinyatakan atau diidentifikasi kalau mereka depresi itu jangka waktunya itu ketika mereka mengalami hal-hal tersebut yang tadi gue sebutin itu selama 2 minggu atau lebih. Nah, perasaannya itu seperti perasaan sedih, putus harapan, putus asa, dan tidak berharga. Buat kalian yang perempuan juga harus hati-hati nih. Karena di sini disebutkan depresi itu lebih banyak terjadi pada wanita. Karena wanita itu lebih memiliki sifat yang perasa dan lebih sering mengalami perubahan hormon. Misalnya ketika wanita menstruasi atau hamil. Oke, kita lanjut ke gejala atau simptom. Gejala atau simptom itu sama ya. Jadi kita kalau di psikologi itu selain penyebutannya gejala juga ada simptom. Nah, biasanya kalau penyebutan simptom itu adanya di buku panduan atau buku rujukan. Seperti contohnya salah satunya kayak gini bukunya. Ini merupakan buku rujukan atau buku saku diagnosis gangguan jiwa. Buku ini namanya PPDGJ 3. Ini rujukan dari DSM 5. Dan buku ini itu udah diringkas karena ini buku saku gitu loh. Biasanya anak psikologi itu punya buku ini. Nah, ada beberapa gejala-gejala yang dialami oleh orang depresi. Ada 2 gejala nih. Yang pertama itu gejala psikologi dan yang kedua gejala fisik. Nah, yang pertama dulu kita bahas gejala psikologi. Orang-orang yang mengalami depresi itu cenderung memiliki kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih. Lalu mereka mempunyai emosi yang tidak stabil dan yang terakhir itu mereka bisa merasa putus asa dan frustasi pada kondisi tertentu. Lanjut kita ke ciri fisik. Ciri fisiknya itu seperti apa sih? Orang yang mengalami depresi itu ciri fisiknya itu selalu merasa lelah dan tidak berharga. Terus mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas. Dan yang terakhir menurunnya selera makan. Nah, jadi dampak ke kehidupan sehari-hari ketika kalian mengalami depresi ini sangat besar. Terutama pada produktivitas kalian jadi terganggu. Kalian juga bisa kehilangan minat pada aktivitas yang pernah kalian lakuin sebelumnya, jadi kalian istilahnya kalian nggak mau ngelakuin. Terus juga kalau anak muda sekarang bilangnya mager, jadi kalian maunya cuma di tempat tidur, terus nggak mau bersosialisasi sama orang-orang di sekitar kalian nggak mau berinteraksi, ya bahkan untuk diajak bicara aja kalian nggak mau. Selanjutnya nih, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih orang bisa depresi? Atau penyebabnya apa sih? Ya, yang pertama,
itu karena seseorang itu mengalami peristiwa traumatis. Jadi ada di belakangnya experience yang dia punya, dia mengalami sebuah kejadian mungkin yang membuat hatinya tidak nyaman dan sakit hati. Terus yang kedua ini memiliki penyakit kronis atau serius. Nah ini menurut gue ya, mungkin gue berpendapat orang yang mengalami penyakit kronis lebih cenderung memikirkan penyakitnya, apakah bisa sembuh atau enggak. Nah itu mungkin yang membuat dia menjadi kepikiran dan akhirnya depresi. Yang selanjutnya itu mengkonsumsi jenis obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan seperti apa? Contohnya yang paling kalian bisa kalian ngerti adalah mengkonsumsi obat-obatan nafza atau biasa kita bilang narkoba. Itu nggak boleh ya teman-teman. Dan yang terakhir itu memiliki riwayat gangguan mental lainnya. Jadi orang yang mengalami depresi itu bisa juga karena dia pernah mengalami gangguan mental sebelumnya yang dialamin selain depresi. Oke, kita lanjut ke kasus kematian karena depresi. Nah, di sini gue nyari di beberapa artikel dan gue dapat ada seorang artis di India yang bernama Reksa Mehta. Ini kejadiannya pada bulan Juni tahun 2020. Ini dirilis di artikelnya ya. Itu mengalami bunuh diri akibat depresi. Dia ini bunuh diri akibat karena sepinya job pada era wabah virus corona ini, dan akhirnya depresi dan bunuh diri. Dan artis ini masih muda, umurnya 25 tahun, masih memiliki umur yang produktif dan masih bisa untuk berkarya ke depannya. Kalau menurut gue sih ini sangat disayangkan. Di umur dia yang masih muda, dia mengalami depresi, tidak bisa keluar dari tidak bisa keluar dari gangguan depresinya itu, sehingga mengakibatkan dia bunuh diri. Dan yang kedua ini ada di negara kita, Indonesia, terjadi di kota Surabaya, yaitu seorang pria yang memotong kelaminnya akibat depresi. Nggak kebayang sih betapa sakitnya dia memotong, dan juga ini sih udah benar-benar parah sih. Nah, bahkan ketika kalian depresi, kalian bisa melakukan tindakan-tindakan yang berujung fatal seperti ini. Kematian, tapi kematiannya itu secara tragis gitu loh. Nah, pria ini diidentifikasi sebelumnya pernah mengalami pertengkaran rumah tangga atau rusaknya rumah tangga dengan istrinya, dan ditemukan dengan mayat yang kelaminnya terpotong, alat vitalnya terpotong, dan ya akhirnya dia kehabisan darah kemudian meninggal. Oh ya, gue sampai lupa, depresi itu jadi ada beberapa jenisnya. Jenis depresi itu ada depresi ringan, depresi sedang, depresi berat, dan ada yang namanya bipolar kalau kalian pernah dengar. Nah, yang terakhir nih teman-teman, pengobatan depresi. Seperti apa sih pengobatan depresi itu? Untuk pengobatan depresi, kalian bisa pergi ke psikolog atau ke psikiater. Biasanya mereka ini akan melakukan psikoterapi untuk membantu mengatasi masalah akibat depresi. Ya kayak misalkan kalian konseling sama mereka, cerita kalian pernah mengalami peristiwa traumatis seperti apa dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya memberikan obat antidepresan atau antidepresi untuk mengatasi depresi pada pasien atau depresi pada kalian yang mengalami. Terus yang ketiga, memberikan terapi kejut listrik. Nggak kebayangkan kalian di terapi kejut listrik udahlah sakit, tapi kalian tetap harus menyembuhkan gangguan atau penyakit mental kalian.
Makanya pesan dari gua, kalian tetap harus jaga kesehatan mental kalian supaya kalian tetap terus bisa beraktivitas gitu tanpa adanya gangguan. Dan yang terakhir, pasien mengalami depresi yang serius perlu dirawat di rumah sakit. Nah, di rumah sakit yang seperti apa? Ya menurut gue sih ini di rumah sakit jiwa ya, seperti contohnya di rumah sakit jiwa di Grogol. Oke teman-teman, sekian video kali ini yang udah gue buat tentang depresi. Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan mental dan stay positif.